Dimana orang-orang tuh nanya sebenarnya cara baca yang benar tuh gimana sih gitu. Gimana sih Chan cara baca yang benar gitu, karena gue ngerasa setiap kali gue baca gue kok kayak nggak nangkep apa-apa. Satu, kalau nggak kayak kedua, setelah gue selesai baca gue totally lupa tadi tuh gue baca apa sih sebenarnya gitu. Terus yang ketiga, gue kok nggak nemu ya takeaways atau insights yang orang-orang omongin dari buku ini gitu. Misalnya kayak dia mungkin lihat ya orang-orang bilang buku ini ngomongin ini, tapi dia ngerasa itu nggak ada gitu, dia nggak nemu itu pas dia baca buku itu. Hai guys, gue Kania Cita. Di sini udah ada Abigail Libur ya. Biasanya gue panggil dia Abby. Balik lagi di Malaka Books. Di sini kita bakal ngomongin seputar ya buku bacaan ya. Tapi juga mungkin nggak terlalu itu doang juga ya. Tentunya kita akan expand juga nanti. Cuman yang penting pokoknya untuk sekarang hal-hal yang berbau ada bacaan, buku, literatur, kultur dan sebagainya lah ya. Iya. Nah, terakhir tuh kan kita emang ngebuka episode perdananya ceritain tentang Malaka Books ya. Benar. Sekarang kita udah bisa masuk nih ke topik-topik, karena udah selesai urusan perkenalannya. Benar. Tapi sebelumnya mau nanya dong, siapa yang udah nyobain websitenya? Oh iya, boleh tulis di komen. Sama feedbacknya segala. Kita udah receive beberapa feedback ya? Iya, bagus-bagus. Wah, canggih-canggih loh, sampai ada yang ngedebug sendiri. Cakep-cakep ya. Sampai engineers kita bilang terima kasih banget ya ke yang ngasih feedback, karena kayak enak nih kalau semua feedbacknya kayak gini. Bener, feedbacknya tuh sangat-sangat langsung udah rapi. Ngasih tahu harus ngapain, benerinnya gimana. Iya, terus juga gue pengen shout out untuk yang udah gabung ke grup WhatsApp-nya kita. Iya, rame banget. Rame Setiap hari banget. Ratusan chat di situ. Itu komunitasnya Malaka Books Club ya. Iya. Teman-teman kalau yang mau join bisa buka link tree-nya Malaka Books aja. Atau ada ya di paling nanti kita taruh juga. di description kita taruh juga juga ya. di description. Di situ komunitasnya tuh ada macam-macam grup chat WhatsApp di mana kita bisa ngobrolin ya review buku, rekomendasi buku, terus kayak events mungkin ya yang seru-seru yang bisa diikutin bareng. Dan tentunya sebenarnya buat ketemu orang-orang yang mungkin kayak sefrekuensi atau ya hopefully cocok buat connect gitu kan. Nggak tahu ya, bisa jadi teman atau pasangan maybe. Bisa banget lah. Jadi kalau pada mau join silakan. Ini Malaka Books tuh kita baru launch berapa ya? Udah sebulan belum sih? Belum ya? Belum Belum ya, tapi gue udah bisa bilang kayak komunitasnya tuh elit banget sih. Keren-keren banget, udah feedbacknya luar biasa rapih, sampai bisa di security test gitu sama beberapa dari mereka ya. Benar. Terus abis itu di grup chatnya juga rame banget, jadi walaupun masih awal banget, udah seneng banget sama komunitas yang udah kita bangun di sini. Thank you loh semua yang udah join dan berkontribusi di situ. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang reading. Apa ya? Tips baca kali ya. Tips baca mungkin, I don't know. Tapi gini, gue tuh awalnya mengangkat topik ini karena gimana tuh kan? Ada cukup banyak pertanyaan di channel gue dan bahkan di DM Instagram gue gitu-gitu ya. Dimana orang-orang tuh nanya sebenarnya cara baca yang benar tuh gimana sih gitu. Gimana sih Chan cara baca yang benar gitu, karena gue ngerasa setiap kali gue baca gue kok kayak nggak nangkep apa-apa. Satu, kalau nggak kayak kedua, setelah gue selesai baca gue totally lupa tadi tuh gue baca apa sih sebenarnya gitu. Terus yang ketiga, gue kok nggak nemu ya takeaways atau insights yang orang-orang omongin dari buku ini gitu. Misalnya kayak dia mungkin lihat ya orang-orang bilang buku ini ngomongin ini, tapi dia ngerasa itu nggak ada gitu, dia nggak nemu itu pas dia baca buku itu. Gitu. Jujur, ini pas lu bilang ada pertanyaan itu ya, gue tuh kayak cara baca yang benar ada ya? Ada ya cara baca yang salah gitu atau gimana? Iya, kalau ada yang nanya, artinya ada cara baca yang salah. Menurut lu ada cara baca yang salah? Tapi pada saat lu sekolah, lu pernah nggak ada konteks di mana lu ada ujian baca gitu, benar-benar reading test gitu? Ya ada. Ada kan? Berarti ada yang salah dong. Maksudnya berarti bisa dong lu baca dan salah, iya nggak? Artinya maksudnya baca yang salah tuh baca nggak nangkep gitu kan ya? Atau nangkepnya salah. Iya, misalnya artikelnya ngomongnya A, lu nangkepnya negasi A gitu, lu nangkepnya exact opposite gitu. Kan itu kan yang akhirnya kita alamin juga di sosial media nggak sih? Misal kayak lu bikin, kalau misalnya di Twitter lah, lu bikin teks maksudnya A. Nah, tapi terus lu sendiri kaget kok. Mungkin ini, nah iya, cuman gue tuh nggak pernah dengar pertanyaan itu, soalnya kayak
Ya mungkin ini soal perbedaan background edukasi kita juga mungkin ya. Bisa jadi. Kalau di gua, soalnya gua kan sempat masuk sekolah, gua SD swasta, terus habis itu kayak kurikulum internasional. Internasional. Gak pernah ada, maksudnya kayak baca dengan benar tuh udah diasumsikan bisa semua gitu loh di kurikulumnya. Kalau lu udah selesai pendidikan dasar, udah selesai lah tuh ya yang Iya, namanya jadi belajar baca gitu ya. Dia dan maksudnya tugas sekolah kita kan kebanyakan tuh tentu banyak bacaan. Tapi tugasnya kan kebanyakan kayak suruh refleksi, terus abis itu suruh jawab pertanyaan-pertanyaan esai gitu, yang dimana ya udah pasti lu nggak bisa naik kelas atau lulus gitu kalau nggak bisa baca. Yang bener, makanya gue tuh sampai lu ngomong gitu aja gue baru inget gitu. Oh iya harus pelajarin ya gitu. Kadang emang suka lupa. Tapi gue ada belajar ya baca yang iya benar. Kan? Exactly. Ada prosesnya. Pas uni, pas di kuliah. Tapi itu tuh karena emang untuk bacaan yang rada sulit gitu loh. Advance lah. Advance. Nah itu tuh kan emang rada teknis. Kompleks, teknis. Iya itu diajarin tuh, oh lu begini gini. Cuman kalau bacaan yang sehari-hari atau apa buku. Apalagi kayak buku yang hitungannya kayak buku populer gitu ya, yang emang dibikin untuk general mass. Atau yang dibaca for fun juga gitu. Publik secara umum harusnya aman ya. Tapi ya. Tapi oke, kita bahas deh, kita bahas. Ini menarik. Masalah tadi kan tapi gue mau denger dari lu nih. Lu paling jago. Nah ini kelebihan kalian mungkin setuju sama gue. Lu tuh jago banget nge-breakdown hal-hal yang mungkin untuk kebanyakan orang tuh given gitu. Kayak untuk gua, iya. mungkin gua kalau disurprisein sama pertanyaan Kak baca yang bener gimana, gua akan rada bengong gitu ya. Karena kan gua asumsinya ini semua orang udah tahu ini. Iya. Susah dijelasin nih gitu. Kadang mungkin gua harus sambil lu ngejelasin, gua mungkin akan refleksi juga nih. Gimana nih menurut lu? Iya, waktu gue dapet pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sebenarnya gini sih. Pertama memang kita harus lihat juga konteks bacaannya. Tadi lu udah mengangkat itu sih. Misalnya kayak ada konsep dalam pedagogi itu kan dalam pendidikan namanya prerequisites. Ya lu pasti tahu kalau kuliah berbahasa Inggris pasti biasa dengar kata prerequisites ya. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia tuh mungkin paling deket ditranslate jadi prasyarat kali ya. Iya benar. Iya, prasyarat ya. Nah, prasyarat atau prerequisites ini gampangnya kayak untuk lo bisa memahami misalnya bacaan atau tontonan atau apapun itu, informasi dalam bentuk apapun, di sini lo ternyata butuh ngerti apa dulu nih gitu. Iya, kayak misalnya gitu. Kalau untuk lo bisa ngelakuin aljabar gitu, lo harus bisa tambah, kurang, kali bagi dulu. Operasi gitu. Hitung dasar lah. Operasi hitung baru bisa aljabar, baru kalkulus kayak gitu. Kalau di matematik gampangnya kayak gitu. Gak bisa lo langsung tiba-tiba suruh belajar kalkulus tanpa lo belajar tambah-tambah kurang dulu gitu kan. Iya. Nah, bisa jadi dalam banyak kasus ketika lo ngerasa kok gue baca tapi nggak nangkep apa-apa atau gimana, bisa jadi itu masalahnya. Yaitu bacaan yang lo baca itu belum di level yang tepat lah gitu buat lo. Jadi lo tuh belum punya prerequisitesnya gitu. Kayak ibaratnya itu bacaan level kalkulus tapi lo tuh sebenarnya belum selesai operasi hitung dasar. Kayak gitu. Atau kalau dalam konteks bacaan kebutuhannya pengetahuannya. Jadi lo tuh udah harus punya pengetahuan ABC untuk mengerti itu gitu. Iya bisa. Kalau dalam konteks tontonan tuh gue inget banget ya, gue nonton satu series beberapa kali dan setiap kali gue nonton ulang beda penangkapan gue gara-gara pengetahuan gue udah bertambah gitu. Bener, itu gue juga, itu paling gampang tuh The Big Short untuk gue. Kalau gue tuh ngalamin di The West Wing. Jadi banyak banget jokesnya The West Wing yang dulu lu nggak lewat dari kepala gue ya. Kepala gue di sini jokesnya lewat. Maksudnya gue nggak nangkep. Oh, that was a joke gitu. Gue nggak nangkep karena waktu itu gue belum paham geografi. Gue nggak paham sejarah. Sampai sekarang bukannya belum paham juga ya? Udah membaik nih. Yang lo ketemuin sekarang nih udah gue versi membaik. Jadi dulu separah lu kalau gue suruh tunjuk Indonesia di world map lu nggak bisa? Indonesia masih bisa. Yang gue nggak bisa tuh yang lain-lain ya. Selain Indonesia nggak bisa? Selain Indonesia gue suka ketuker-tuker gitu kayak misalnya waktu Singapura gitu? Kalau yang deket-deket Indonesia masih. Tapi kayak agak geser dikit. Iya, Amerika, Afrika, Australia itu gue suka bingung itu. Benua. Iya, Afrika. Iya, benua-benua tuh gue suka ketuker-tuker. Terus tempat kayak tempat negara juga sih. Itu mungkin udah lebih spesifik ya. Misalnya di Europe kan ada banyak negara. Kalau benua Afrika aja lu kagak tahu ya. Itu gue dulu parah banget, pakai separah itu. Nah, terus gue baru belajar geografi lagi kan pas diajarin sabda waktu itu. Jadi geografi, sabda, sejarah. Ternyata termasuk ngajarin sejarah peradaban juga. Jadi kan
di jokesnya The West Wing itu banyak banget yang menyangkut kayak sejarah Perang Dunia I, Perang Dunia II gitu loh. Paham. Iya, Sedangkan iya. gue kayak, Jujur gue nggak pernah nonton West Wing ya, jadi gue kurang tahu nih ini tipe show yang kayak apa. tipe show-nya dia sebenarnya gini, konteksnya adalah politik Amerika. Jadi tentang satu administration gitu, tentang satu rezim lah gitu di Amerika, di mana di situ nyeritain presidennya dan staff-staffnya. Makanya istilahnya The West Wing itu kantornya kan, kantor staff-staffnya dia nih di The West Wing, The White House kan, dari di White House tuh. Nah ceritanya itu tentang keseharian hidup sebagai presiden dan timnya ini sebenarnya, kebijakan, terus debat-debat sama berantem PR sama media gitu-gitu. Terus ada didatengin aktivis, nanti aktivis yang ini udah tenang, aktivis yang ini beda lagi pendapatnya, kayak gitu-gitu. Ceritanya itu tentang politik lah basically. Nah makanya banyak jokes yang karena ini orang-orang politik semua, sangat kontekstual. Iya, jadi jokesnya mereka kayak gitu. Nah itu contoh kalau kita di tontonan kan, lu akhirnya nggak nangkep kan kalau lu nggak punya pengetahuan geografi dan sejarah lu nol, lu nggak bisa nonton ini gitu. Nah it's the same thing dengan buku gitu lebih. Kalau misalnya lu baca suatu buku yang dia tuh ternyata butuh prerequisite buat ngerti, lu bakal susah nangkepnya. Nah kayak gue pertama kali baca buku Jared Diamond, dalam konteks pengetahuan sejarah gue nol. Gue belum pernah baca itu juga by the way. Jadi atau almost none gitu, almost non-existent. Itu susah banget karena Diamond itu banyak asumsi lu ngerti. Banyak nge-refer back ke situ gitu, kayak misalnya, nah kan ketika bangsa ini lagi di sini, bangsa ini gini gitu. Ini bangsa mana lah gitu loh, gue nggak paham. Jadi gue harus bolak-balik lihat ke wiki gitu kan, atau ya mungkin bisa aja ya kalau lu research balik lagi tapi kemana. Jadi berat dan lama sekali. Jadi berat dan lama sekali, atau kalau lu nggak ngelakuin ya jadinya lu nggak tahu, lu nggak ngerti sama sekali gitu. Jadi satu tuh isu pertama prerequisite. Kalau yang gue angkat sini, lo mungkin bisa kasih input dulu. Ya itu udah pengalaman. Oke, kalau itu sangat-sangat gue paham lah ya. Cuman maksud gue gini, itu kan artinya kendalanya bukan dengan skill membacanya, tapi karena knowledge-nya belum. Berarti kan maksudnya kan pertanyaannya gimana cara membaca yang benar. Nah, tapi tadi kan konteksnya gue ngerespons karena konteks mereka nanya itu karena mungkin karena bukan dibacanya nih. Berarti bukan karena skill bacanya, isu knowledge-nya itu kan. Knowledge atau juga prerequisite itu dia prerequisite itu menurut gue bisa juga dalam bentuk knowledge, thinking skill, bukan knowledge doang. Benar, tapi kan tadi lu ngomong specifically itu ya. Kayak mungkin ini related, tapi ini mungkin bukan knowledge tapi skill ya. Iya. Gua waktu itu salah satu buku pertama yang gue coba baca, lu bayangin. Salah satu buku pertama yang gue coba baca itu adalah Hound of Baskerville, Sherlock Holmes. Sherlock. Ya, gue nggak tahu lu pernah baca nggak buku novelnya Sherlock Holmes? Sherlock belum pernah baca, gue nonton aja. Oke, itu Englishnya tuh dia British, ya kan? Iya. Dan sangat advance kan? Iya, bahkan gue nonton aja Englishnya susah menurut gue. Dan abis itu juga dia banyak referring tuh kayak historical things apa segala. Gue waktu itu barely baca buku, terus gue umur kelas 1 SMP lah ya. Dan gue kan terbiasanya American English. Ya, gue gak ngerti, gue paksain, gue kelar itu buku. Gue nggak ngerti sama sekali. Ada plot twistnya. Ini konfliknya apa? Jadi kalau gue tanya karakternya siapa? Jadi konflik utamanya apa lu bingung? Bentar dulu. Itu gue udah baca semua. Gue nggak skip satu kata pun. Gue paksain kan. Tapi gue kelar, gue kayak saya tidak paham kenapa buku ini bagus gitu. Nah tapi habis itu, lu tau nggak Sherlock dibikin sama BBC? Yang BBC Sherlock yang TV show yang judul cuma Sherlock yang main Benedict Cumberbatch. Itu kan ada satu episode Hound of Baskerville kan? Tahu gue, nonton gue. Lu nonton? Iya. Di situ gue baru paham plotnya. Lah itu kan based on the novel kan? Iya, padahal based on the novel. Dan gue nonton, gue nggak inget any of this. Di buku yang udah lu baca? Itu separah. Nah, dan itu kan artinya kenapa gue nggak bisa paham? Karena ya gue nggak terbiasa sama terminologi bahasa, British English. Ya, jadi mungkin ada skill bahasa itu kan kalau in that case gitu. Bener. Ya. Jadi mungkin ya kayak gitu ada kendala yang prerequisite itu yang lu bilang ya. Ya jadi menurut gue isu pertama yang harus dicek tuh emang itu kayak karena lu mau sampai ngomongin skill reading sampai kayak gimana pun kalau masalahnya di prerequisite ya udah bubar gitu kan kayak. Tapi gini yang gue pelajarin ya. Kadang tapi maksain diri untuk baca buku kayak gitu tuh naikin skill sama level lu sih. Barengan ya, maksudnya bisa jadi ada mungkin ya bahan yang bisa memang membantu. Kayak abis itu gue jadi naikin pelan-pelan British terms jadi lebih kaya tentunya. Gue ngedengerin
TV show yang British, gue langsung lebih paham gitu loh abis Bener. dari situ. Ya sama kayak waktu gue baca si Diamond kan akhirnya gue jadi baca yang lain-lain juga untuk membantu gue ngerti itu kan. Ya tapi balik lagi bisa jadi kalau lo nggak mencoba untuk tahu lebih jauh ya lo juga tetap nggak ngerti kan tadi. Ya kan kalau lo nggak berusaha nyari ini apa ya maksudnya ini akhirnya ujungnya lo tetap nggak ngerti. Benar. Ya. Oke, itu isu prerequisites. Kita sekarang yang kedua, nah ini mungkin masuk ke reading skill ya. Yang kita tadi ngebahas soal. Jadi sebenarnya emang ada ya cara baca yang salah gitu misalnya. Ternyata nah kalau gue tuh ngelihat emang kan sebenarnya istilahnya comprehension skill lah ya. Iya. Kemampuan untuk comprehend. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh kita cuma punya mengerti ya, memahami. Iya, memahami cukup ya. Cukup dekat sih. Ya tapi bukan understand ya, maksudnya soal ini dua hal berbeda nih. Bukan. Iya. Understand ngerti, comprehend memahami sih menurut gue rada oke. Jadi skillnya itu kan sebenarnya kemampuan memahami informasi. Nah ini tuh sebenarnya bukan cuman dibentuk bacaan ya sebenarnya gitu. Kalau kita tarik ke dasarnya banget itu sebenarnya menyangkut juga kalau kita nonton, kalau kita dengerin, sama aja. Maksudnya informasi dalam bentuk apapun tuh sebenarnya sama nih, ada suatu kemampuan untuk memahami ini. Yang dimana satu pasti skill bahasanya itu sendiri, kayak tadi lo ngomong. Gua tadi. Iya, kayak kalau lo baca informasi dalam bahasa Indonesia, lo nggak bisa bahasa Indonesianya ya pasti berantakan kan. Gue dulu baca burung-burung manyar, lu tahu nggak? Nggak tahu, gue belum pernah baca itu. Itu bagus sih. Oke. Dengan pemahaman bahasa Indonesia gue dulu ya. Dan lo bekerja keras. Gue kerja keras banget karena Indonesia gue waktu itu kurang lulus, tapi dengan limited skill itu pun itu buku bagus. Random. Ternyata cukup tapi itu benar. Ya bahasa. Jadi ini ya bahasa lo ngerti lah ya, kalau misalnya kayak bahasa Inggris kan lo belajar untuk tes TOEFL atau tes IELTS ada standarnya tuh kan, lo belajar bahasa Inggris kayak gimana ya lo pasti ngerti juga. Kalau lo bahasa Inggrisnya terbatas ya lo susah baca bacaan bahasa Inggris gitu. Jadi satu skill bahasanya, dan yang kedua adalah sebenarnya skill penalarannya sih gitu. Jadi kayak kan sebenarnya kita cuma butuh dua nih. Satu, lo ngerti benar-benar emang arti dari setiap katanya tuh merefer kemana ya kan, kata dan grammarnya ini, kalimat ini tuh sebenarnya menunjukkan apa. Dan yang kedua untuk penalaran itu logikanya, dalam artian informasi-informasi ini kemudian hubungannya apa satu sama lain gitu. Jadi sebenarnya comprehension tuh dua pilar ini aja gitu. Nah sekarang salahnya di mana? Satu lagi apa? Memori. Oh bener karena kalau lu selalu hilang ya bener sih. Kalau misalnya lu baru baca satu kalimat terus kalimat berikutnya kalimat sebelumnya udah hilang. Iya, atau kayak ada fakta-fakta yang ditabur di awal-awal halaman terus tiba-tiba di-recall lagi. Benar, 3 memori. Ini especially fiksi ya. Right, yeah. Nama. Bener sih. Ini kekurangan gue soalnya by the way. Iya, jadi itu yang kadang-kadang bikin lu sulit ya jadinya memahami bacaan. Gue bisa baca buku udah setengah atau baca ya udah setengah gitu, terus gue lupa main karakter itu namanya siapa kan. Gue tuh sama nama tuh emang separah itu, sampai pernah waktu itu random by the way. Ini novel Indonesia tentang, oh my god apa ya? Pokoknya ada novel Indonesia tentang kultur Bali gitu ya. Ada tarian-tariannya, gue lupa nih judulnya. Tapi pokoknya main karakter utama di tengah-tengah bukunya ganti nama. Terus abis itu timelinenya mundur. Lu kebayang gak orang kayak gue baca gimana? Tapi lu baca ulang terus tuh? Iya, sampai akhirnya gue bikin catatan. Oke. 3 pilar ya guys. Bahasa, logika, dan memori, bener. Bener juga ya, karena kalau misalnya lo baca, let's say buku 300 halaman. Iya. Di halaman 150 lo udah lupa. Yang halaman saya. Terus itu nyambung ke situ. Iya kan suka gitu kan? Iya bener sih, Iya. 3 ini. That's right. It's very good input. Jadi akhirnya kalau kita ya salah di salah satunya ini, ya kan? Iya. Ya jadi salah bacanya gitu. Paham. Misalnya kalau konteks memori itu lu bener banget sih. Misalnya udah jelas di bab awal dia udah mendefinisikan nih kata ini apa gitu misalnya. Nah, lu lupa nih. Nah ketika dia nge-refer lagi kata itu di bab 3 atau bab 4 gitu kan. Di otak lu beda pengertiannya, bukan yang dia bilang di awal itu. Akhirnya gitu. pemahamannya jadi beda. Pemahamannya jadi beda. Gue ngelihat banget ya konteks ini di bukunya Dawkins yang Selfish Genes tuh. Oke, kan gue baca itu. Iya, kan judulnya kan gitu kan, Selfish Genes kan. Iya, di awal dia definisiin banget tuh. Panjang banget kan. Iya. Dan orang tetap aja nangkepnya selfish genes tuh, oh ini gen, kita punya gen egois nih. Bukan itu yang dia omongin gitu loh, kocak banget. Dia udah sampai 1 chapter exactly, makanya kayak gue tuh curiga kayak mungkin pas masuk bab 2, wah hilang semua nih yang tadi gue baca. Bisa aja, atau gini, kayak dia baca bab 1 hari ini. Terus hiatus seminggu. Oh hiatus ya. Terus dia pick up lagi.
Itu dia. Itu bisa banget. Bisa jadi ya, 6 Sering bulan terjadi sama kemudian gua ya juga baca soalnya. berikutnya, oh iya gen egois nih, gen egois. Iya. Terus udah di Nggak otak usah- dia ngerti. Gak usah selfish Jin. Gue baca manga aja ya. Oh, Gue iya. baca manga nih kan yang apalagi yang keluarnya per minggu. Ya, kadang tuh udah kayak hahaha. Apa nih, iya, ada apa nih Gua gitu. harus Kemarin baca gue ulang. nggak inget ya sama sekali gitu apa yang Iya, terjadi ya. Iya bisa sih. Bener-bener. Memori itu Iya. plays a huge role sih menurut gue. Kayak gitu, terus kayak, iya bener sih memori play a huge role banget. Terus soal logika tuh juga, kalau logika tuh tentang ini terutama, tentang lo mengerti yang dia sampai ini berlawanan dengan apa, nggak berlawanan dengan apa gitu. Jadi kalau dalam logika kan misalnya A, nih negasinya negasi A gitu kan, gambarnya kayak gini ya. Jadi kayak lo tahu suatu pernyataan itu yang membantah dia tuh apa sih sebenarnya gitu. Iya, Pernyataan ini tuh membantah ini nggak gitu, atau dibantah nggak oleh ini kayak gitu. Karena kesimpulan yang salah tuh bisa datang dari sini. Jadi kayak misalnya lu ngira buku ini tuh, oh ini membantah sini nih. Padahal kalau kita baca, enggak gitu. Pernyataan dia tuh nggak membantah ini kayak gitu. Bener, atau yang kayak, ini logika juga ya, yang kita paham misalnya dia bikin satu statement, ini bukan berarti dia mengiyakan statement yang ini, atau yang ini juga gitu, yang kayak yang klasik yang dibilang kayak apa, I like pancakes, Oh, iya. so you mean you hate Oh, waffles iya. gitu. Mungkin ada orang yang Bener. dia tuh nulis buku, kenapa dia suka sama ayam goreng kuning gitu. Bener. Terus habis Bukan berarti itu dia benci ketoprak. Bukan berarti dia benci ketoprak gitu. Tapi mungkin ada orang yang kayak, Iya. wah artinya lu benci ketoprak Iya. dong gitu Oh, ya. ini buku sebenarnya lagi menjelaskan kenapa ketoprak itu salah gitu Kenapa ya. ketoprak itu inferior dari Iya. ayam goreng kuning gitu. Iya. Nah padahal dia kagak ada Nggak ngomongin ada itu ngomongin gitu itu, ya. benar. Bisa jadi itu juga. Again, bukunya, Projecting dong. Iya, bukunya Diamond sih menurut gue yang menurut gue paling sering ini ya, paling sering kayak menurut rada kayak disalahpahami atau dipahami secara tidak lengkap gitu. Oke. Dalam konteks Masuk logikanya ya. akal. Nah ini mungkin ini yang bener-bener gue di hammer in di uni sih, di kuliah. Jadi ya ini berarti gak apa-apa ya langsung jump in ke Bisa, gue bisa. sekarang. Benar. Soalnya bener mungkin sebelum gue dapet satu kelas itu di kuliah gue waktu itu sering terjadi pasti. Apalagi kalau kita udah terpesona sama penulis ya. Menurut gue, kadang ini ada biasnya loh kan. Ini gue nggak tahu kalau lu ya, tapi kalau gue, kadang tuh kalau author ya atau penulisnya tuh udah gue anggap keren banget, pinter banget, atau gila ini merangkai kata-katanya bagus banget gitu ya. Gue tuh baca autopilot, jadi nggak terlalu Lu proses. gue proses, bener. Dan itu kadang tuh jadi ternyata gue form konklusi-konklusi yang salah tuh nggak sadar gitu kan. Nah, Lu udah punya asumsi lu gue tadi, projecting, lu projecting ke si penulis ini. Iya gitu. Nah di kuliah gue tuh diajarin, dan ini nggak cuma satu kelas ya, di beberapa kelas yang berbeda-beda. Mungkin karena kelas yang fokus ke bahasa itu ngajarin ini, yang fokus ke substansi yang ngajarin ini gitu. Cuman in general gitu. Yang pertama kalau soal author itu dia sangat-sangat encourage kita sebelum baca atau pas kita baca kita mau dig deeper gitu ya. Kita sangat-sangat investigasi si penulis ini backgroundnya apa, dan konteks kultur dan sejarah di mana dia nulis buku ini lagi apa yang terjadi di sekitar dia gitu. Kayak misalnya gue waktu itu baca 1984 George Orwell ya, itu terkenal banget kan ya. Terkenal banget, gue mau banget baca tapi belum Oh, lu sempat belum? baca. Belum. Lu harus iya. baca sih. Gue tahu banyak orang bilang itu termasuk mandatory reading bahkan di beberapa sekolah atau di. Iya, ini gue salah satunya itu. Ya, Makanya kan kuliah gue ya? di guided ya. Kuliah benar. Nah itu gue disuruh cari gitu, dia tulisnya tahun berapa, di tahun itu tuh di negara dia tuh lagi gimana, dia tipe orang itu kayak gimana, kepercayaan apa sih yang dia coba push lewat itu ya, gitu-gitunya lah, supaya kita bisa ngelihat tulisan dia melalui konteks itu gitu kan. Ya. Itu yang pertama. Nah habis itu di kelas berbeda gue diajarin gini, gue dikasih banyak reading material ya, atau kayak tugas baca lah, buku atau jurnal, artikel atau di mana-mana gitu. Dan selalu setelah satu bacaan itu, gue dikasih 3 tugas. Yang pertama, gue harus rangkum satu buku ya. Misalnya gue disuruh baca Makanya Mikir satu buku ini. Satu buku harus dirangkum cuma 1 kalimat. Jadi kalau lu cuma bisa rangkum jurnal ini yang berapa puluh halaman, atau buku ini yang berapa ratus halaman, cuma 1 kalimat itu apa? Dan itu dinilai seberapa akurat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, gue harus bikin setidaknya 5 pertanyaan
yang dimana gue nggak setuju sama tulisan itu. Atau gue pengen nanya lebih jelas karena menurut gue ini nggak jelas gitu. Kritikkan lah. Dan itu dinilai juga. Dan yang ketiga, semua terminologi baru yang gue pelajarin, gue tulis dan gue definisin, terus harus tulis tangan. Supaya inget, di 3 itu. Kayak glossary gitu ya, jadi lu bikin glossary versi lu gitu ya, dari yang lu baru pelajarin. Nah itu kadang kalau misalnya bacaannya penting banget, gue disuruh ada tambahan keempat tuh bikin abstrak. Oke. Suruh bikin abstrak itu. Tapi menurut gue yang 3 ini tuh udah, itu ngebantu gue banget ya. Untuk pertama, ngilangin author bias itu ya, yang dimana gue setuju semua nih sama dia. Kadang kan kita baca buku, ini bagus banget, gue setuju banget sama dia. Kan sebenarnya kalau kita pikir pasti nggak mungkin semua setuju lah gitu. Nah disitulah baru gue belajar untuk engage di tulisan-tulisan lebih kritikal, dan baru muncul pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya makanya mikir nih, gue kritik buku gue sendiri aja deh gitu. Misalnya gue baca dengan pola pikir itu ya, gue akan tanya gini, kalau Abigail sama Kanya dilahirin di negara Amerika, kira-kira buku Makanya Mikir akan masih applicable gak ya untuk negara itu? Atau misalnya kayak, kenapa babnya ini gitu, kalau misalnya ini dibawa ke Indonesia zaman dulu gitu, apakah ini applicable gitu? Kenapa kata ini? Jadi kayak lu ngerti gak sih yang lebih kontekstual, pertanyaannya aplikasinya gimana? Dan itu tuh yang bikin gua engage sama bacaannya critically. Tapi yang paling PR tuh yang satu kalimat rangkuman itu sih. Itu gue tuh awalnya ya kayak gila, gimana gue bisa rangkum 500 halaman jadi satu kalimat. Terus kalimatnya nggak boleh run on gitu yang panjang banget, lu tahu kan ada kalimat yang panjang banget. Yeah, judul skripsi. Therefore gini. Judul skripsi gitu ya, nggak boleh gitu. Iya. Nah tapi dari situ gue belajar ternyata bisa. Dan itu ketika lu bisa rangkum dalam satu kalimat, dan menurut si profesornya bener, dan dia ngetesnya by the way pakai buku-buku yang dia tulis. Jadi ya emang tulisan dia sendiri, jadi emang dari autornya jadi sendiri dia yang bakal menilai confirm. itu ya Bukan ini yang mau gue omongin kan. itu nggak bisa bilang apa gitu kan. Dan itu ternyata tapi skill bisa. Nulisnya dia udah teruji ya. Benar dia salah. Nah tapi itu hebatnya. Iya. Salah satu yang gue salut ya, dia nggak apa-apa dikritik secara sebrutal mungkin gitu. Asal rangkuman satu kalimat itu tepat gitu kan. Atau asal kritikannya tepat gitu. Cuman itu tuh exercise yang menurut gue oke banget sih. Yang ngebantu gue untuk memahami tulisan yang berat-berat gitu bisa dibilang. Bener banget sih, semua contoh-contoh itu menurut gue bisa langsung jadi tips ya. Sebenarnya ini tadi kita udah nyebutin nih sumber-sumber masalahnya ini. Jadi kalau kita reverse sebenarnya jadi solusinya tuh baca yang bener tuh jadi kayak gimana? Ya satu, lo harus pastiin emang bacaan lo mungkin prerequisite-nya udah pas ya. Dan kalau nggak pas ya lo harus cari tahu lebih jauh berarti. Kalau ada istilah yang lo nggak ngerti ya lo harus cari tahu itu istilah maksudnya apa sebelum lo lanjut ya. Walaupun akhirnya jadi PR tuh, harus nyari dulu. Kalau prerequisite-nya banyak yang lo belum pegang kan, jadi lo harus cari tahu. Terus yang kedua soal skill-skillnya tadi ya lo harus bahasanya emang harus lo pelajarin bener ya kan. Kalau enggak ya nggak salah ngerti gitu kan. Ini ternyata grammarnya maksudnya bukan ini gitu kan. Bahasanya, terus tadi logikanya, latihan berlogika ya di tempat latihan logika ya gitu. Latihan penalaran lah gitu. Sama tadi memori. Ya bener sih kalau misalnya lo setiap kali baru bergerak 2 halaman udah lupa nih, susah nih. Karena satu buku ini kan biasanya terkonek semua tuh kan satu sama lain. Jadi ibaratnya kalau kita lagi bangun kereta tuh gerbongnya hilang terus ya. Baru bikin. Oh ini lebih ke bangunan kalau bangun candi gitu ya. Jadi bawahnya bolong terus ya. Jadi bawahnya lagi dibangun. Bata-batanya lagi dibangun, lupa kan hilang. Hilang jadi rubuh terus. Benar. Tapi by the way maksudnya nggak kayak kebentuk. Gue juga yang kayak gue udah bilang gitu, gue orangnya lupaan gitu ya. Jadi kadang karena kalau misalnya secara natural emang tendensinya lu lupaan kayak gue, lu harus kadang lebih extra effort, lu catet gitu loh. Itu gue kadang lakuin itu sih kan. Iya benar makanya. Jadi yang penting lu punya solusi untuk kayak apa yang bisa deal dengan masalah itu kan. Yang penting lu tahu nih bahwa oh memorinya gue harus punya nih gitu kan. Ya cara punyanya gimana sebenarnya lu bisa being creative about it. Dan yang ketiga adalah tadi tips-tips yang dari proses pendidikan lo tadi oke sih menurut gue buat contek ya. Jadi kayak misalnya kalian bisa coba rangkum dalam satu kalimat bacaan yang kalian punya. Terus kalau sekarang testingnya banyak AI juga bisa bantu kan. Bisa. Jadi habis kalian udah nemuin versi jawaban kalian, coba aja tanya ke AI, gue nangkap buku ini kayak gini-gini bener nggak sih? Something like that. Atau mungkin biar AI-nya nggak bias, lu tanya aja.
kalau suruh dia rangkum suatu buku dalam satu kalimat. Oh gitu iya ya. bisa Terus juga lu sih, cocokin. tinggal compare, bisa, benar. Nah itu, terus tadi pertanyaan kayak, ya 5 pertanyaan yang Harus lo punya. minimal 5 pertanyaan, iya, terhadap kritikan. buku yang lo Iya. baca, itu bisa banget sih menurut gue untuk dicontek. Nah sama yang terakhir mungkin kalau dari gue tambahannya adalah tadi sih soal bacaan ini tuh membantah informasi apa, atau Iya, dibantah iya, oleh iya, informasi iya. apa yang lo bisa cari di tempat lain ya. Jadi ini dari luar buku ini nih gitu. Di luar buku ini misalnya ada informasi-informasi, dia membantah ini nggak sih? Kalau membantah kenapa? Benar. Lo bikin argumennya Ini gitu. ingetin gue juga diajarin untuk kalau mau memahami suatu tulisan, apalagi yang kayak scientific gitu ya, atau yang sifatnya lebih argumentatif, bukan argumentatif mungkin dia apa ya, yang kayak Selfish Gene itu kan dia kan mempresent sebuah fakta, Iya. penemuan gitu ya. Betul. Nah lu cari orang-orang yang anti dia. Mm-mm. Antitesisnya dia lah yang mengkritik Bisa. karyanya. Lu baca karya-karya itu tuh jadi ngekontras kan. Iya. Lu baca kritikannya, terus lu baca kritikan ini juga Iya. gitu. Atau kalaupun misalnya kan mungkin kalau itu kan jadinya panjang tuh ya, Nah, lu itu jadi harus PR banget, tapi iya, kalau iya. lu mau serius gitu, oke, that's a good exercise. Cuman kalau misalnya gue cuma punya waktu dikit nih Chan, jadi gue mungkin cuma bisa baca satu buku ini. Nah exercise tadi bisa lo lakuin dengan informasi random aja di internet gitu. Jadi buku ini tuh membantah kalimat ini nggak sih, misalnya membantah. Kan misalnya di internet ada omongan-omongan kan biasanya. Let's say lu baca buku tentang, misalnya kalau di dunia antropologi mungkin lu baca buku tentang behavior gender gitu, cewek cowok. Nah mungkin kan di internet ada omongan-omongan ya, cowok tuh gini-gini, cewek tuh gini-gini. Nah lu bisa bikin tuh nanti dari buku ini tuh kalimat apa sih yang dibantah, atau kalimat apa yang membantah buku ini gitu. Bisa. Kenapa gitu kan, kenapa lu bilang dia membantah ini kayak gitu. Something like that sih menurut gue. Bisa. Bisa. Jadi yang penting lu tahu kayak informasi ini tuh sebenarnya benar kalau apa gitu loh, salah kalau apa gitu kan sebenarnya. Iya. Tapi gini, mungkin apa ya? Menurut gua teknik membaca yang tadi itu tuh jangan diterapin ke semua buku ya. Contextually ya, lu masih ada kontekstualnya. Soalnya menurut ya? gua pun nggak menerapkan ini ke semua buku, gila aja gitu. Gua takutnya malah lebih ke non fiction kali ya kalau yang ini, yang terakhir tadi yang soal bantah membantah ini. fiksi juga bisa sih sebenarnya. Cuman maksud gue tuh kalau terlalu, gue ngebayangin kalau terlalu dibebankan sama harus begini-gini, orang malah jadi males baca gitu loh. Enggak harus. Iya maksudnya of course Iya, ini tips ini, doang kan. This is not an obligation. Kadang gue tuh cuman apply ini ke bacaan yang gue pengen paham mentok banget gitu loh. Ya sebenarnya kan kita contextually again pembicaraan ini kan in konteks karena ada keresahan dari mereka dulu. Benar. Jadi sebenarnya kalau lu dari awal gue nggak ada keresahan sih, Chan, gue mau baca bebas ya nggak apa-apa juga tapi, gitu. Tapi maksudnya kan orang bisa ada yang mikir tuh kayak ini cara baca yang benar, terus dia kan salah. Dia nggak gitu, ya. Kalau nggak gini nggak benar, kan itu bisa kayak gitu juga kan. Benar. Iya, bagus. Kita kasih disclaimer ya. Enggak ya, makanya maksud gue, bahkan gue another fun fact ini bukan apa ya, jangan treat ini sebagai tips atau instruksi juga sih menurut gue, kayak ini kita cuma sharing aja gitu ya, gue juga cuma sharing. Gue tuh orang yang ngebacanya lambat banget, ini fun fact gitu ya. Jadi gue tuh enjoy proses membaca itu sendiri, yang dimana gue menikmati rangkaian katanya, gue savor unfolding events. Gue suka banget baca fiksi, by the way, mungkin bisa kelihatan ya. Non fiksi juga suka gitu, yang benar-benar bisa dikemasnya bagus gitu ya. Jadi kadang kalau cuman mau baca untuk enjoyment juga nggak apa-apa gitu, yang dimana lu nggak harus, ngerti nggak sih, yang kadang baca tuh kan kayak serius banget ya orang kalau ngomongin baca tuh kayak wah lu tuh kalau nggak ngerti motif, metafora, ya, kayak ngerti nggak sih? Ngerti. Kayak baca tuh nggak harus. Ini tuh sebenarnya analogi doang terhadap ini gitu. Misalnya kayak kalau lu baca ini fiction ya konteksnya. Iya. Nggak harus selalu fiksi, gitu. Biasanya sih gue sering banget ya mengalami read shaming dari manga readers nih. Apa? Read shaming. Iya, maksudnya kayak kalau lu bacanya nggak sampai paham motif setiap itu karakternya. Oh lu nggak pernah baca lu, Chan, gitu-gitu. Itu gua. Which is kayak ya oke, fine. Lu ngerti gak sih kayak when I read shame someone about Jujutsu Kaisen gitu misalnya, kayak ke Ferry gitu kan ya. Itu kan gue bercanda, maksudnya kayak in the spirit of having fun dan bercanda gitu. Gue juga nggak mau Ferry jadi merasa shameful gitu, ngerti nggak sih? Gue nggak usah baca lagi deh kalau gini. Gitu. Tapi nggak sih, Ferry nggak mungkin merasa gitu anyway. Makanya gue berani gitu ya. Kalau untuk orang yang itu lu jangan gitu, kalau orang yang masih rada
Iyalah, Iya, belum enggak lah, belum ini kakinya belum kuat untuk bisa langsung. Ferry emang harus digituin. Iya, kalau Ferry justru seharusnya ya udah sepantasnya. Iya, cuma maksudnya gue nggak mau obrolan ini tuh intimidasiin orang yang mungkin dia nggak baca, pengen baca sampai seserius itu gitu, ngerti nggak? Iya ya, of course. Tadi konteksnya adalah gini, kan pertanyaannya gimana sih cara baca yang benar? Pertanyaan banyak orang gitu kan. Berarti kan dia sebenarnya udah punya concern nih bahwa kayak gue bacanya salah deh gitu. Yeah. Dan salahnya itu adalah karena hal-hal tadi terutama. Jadi kita lebih kayak menganalisis, oh ya mungkin kalau ngerasa salah, karena gini jadinya efeknya adalah ketika lo baca non-fiction terutama, jadinya kan dia nggak dapet knowledge atau pengetahuan yang sebenarnya mau dia ambil kan dari buku-buku ini gitu. Yang dimana memang kalau ditanya, jadi ada baca yang salah dong? Ya ada, kenyataannya kita bisa bikin comprehension test kan, dimana di situ lo bisa salah gitu, lo bisa salah. Itu ketika nggak paham. Iya, lo bisa salah nangkep si kalimat-kalimat penulisnya ini gitu kan, yang padahal grammarnya dia udah pakai standar lah gitu, standar grammarnya udah benar nih, standar kosakatanya udah benar. Nah cuman elunya nih misalnya kan salah paham, penalarannya yang salah kayak gitu dan punya asumsi kayak tadi lo cerita gitu. Jadi menurut gue concern yang tadi disampaikan tuh itu konteksnya. Tapi bukan berarti of course setiap kali lu baca lu harus kayak gitu. Ya kalau lu butuh bener aja sebenarnya. Kalau lu butuh get the information right gitu kan dari apa yang lu baca gitu. Benar. Dan apa ya? Baca gue sih baca tuh gini, gue juga nggak mau misalnya abis nonton ini kalian coba mempraktekkan yang kita omongin tadi gitu, terus gagal atau misalnya kayak kak nggak kepikiran nih belum bisa, kayak don't feel discouraged atau langsung ngerasa kayaknya otak aku emang nggak nyampe. Justru ketika karena kita juga ngalamin proses latihan itu bener kayak gue juga dulu nggak bisa gitu, dan ya ini yang gue pelajarin ya, ketika gue baca sesuatu terus yang sampai otak gue pening migran dikit. Gue gak tau lu pernah gak sih? Lu kan pinter banget ya. Lu pernah gak sih baca sesuatu untuk memahamin tuh lu sampai migran gitu? Jujur pernah. Waktu gue olim bio kelas 5 SD. Gue belum ada konteks. Again, prerequisites kan banyak nih. Tiba-tiba materinya langsung bahan kuliah kan. Benar. Langsung bahan biologi S1, bukunya langsung buku yang biologi emang medicine, emang med school gitu. Gila sih, itu benar-benar sampai migran sampai kan? sakit sih kepala sakit, gue. physically sakit. Sakit physically sih, bener. Gue sering banget kan, iya waktu baca Sherlock Holmes itu gue tadi of course lu British English ini, wow. Gue baca ini? 1984 juga, gue baca Selfish Gene juga ngerasa gitu. Tapi setiap kali gue abis ngerasa gitu tuh, knowledge, ilmu sama penalaran gue ningkat sih. Bener. Kalau emang lo lagi pengen latihan ke situ ya semakin lu push semakin ya kayak olahraga gitu kan, otot lu sakit itu kan tumbuh baru gitu ya. Bener. Setelah itu tuh tiba-tiba kayak tiba-tiba gue udah lebih paham nih. Iya gitu. Di bab berikutnya udah lebih enteng. Bener jadi, banget sih. Atau di buku selanjutnya. That was what I experienced too. Atau juga gini, kadang ini dari gue ya. Gue baca sebuah buku yang kayak tadi yang lu bilang, gue lupa gitu. Atau gue cuman inget ngerasa cuman 5-10% lah yang gue inget dari isi yang segini gitu ya. Nah tapi nanti seminggu 2 minggu setelah itu ketika gue ngobrol sama orang atau ketika gue lagi nulis sesuatu atau lagi baca sesuatu, tiba-tiba ke-recall gitu yang gue baca secara random. Atau tiba-tiba gue notice, perspektif gue udah rada berubah nih ternyata. Atau kayak ternyata cara gue menjelaskan sesuatu kok rada berubah ya. Itu soalnya seringkali gue juga sadar dampak baca buku kita itu kadang kita nggak sadar, tapi ketika kita baca itu sebenarnya pemikiran kita tuh lagi di-upgrade kan, atau lagi dimodifikasi, atau kita lagi mencerna sebuah informasi baru, atau mungkin bukan informasinya, kita mencerna gimana si penulis ini memaparkan sesuatu, kata-kata yang dia pilih, pacingnya dia itu tuh masuk gitu, dan mungkin banyak benefit yang kita dapetin dari baca itu nggak bisa kita immediately recall, tapi masuk setelah gitu. Udah melewati pengalamannya baru kerasa kayak sekarang kok gue jadi gini ya, gue jadi gini. Sama kayak kalau lu latihan skill matematika dan logika ya, kayak mungkin kalau pas gitu lagi belajarnya, maksudnya pas gue belajar misalnya pertama kali mencoba kalkulus gitu, susah nih gitu, dan nggak kepake, maksudnya gue nggak ada kayak kita beli belanja sehari-hari pakai kalkulus kan, enggak kan? Tapi sebenarnya ketika setelah kita udah ngelewatin itu, ngaruhnya tuh di gimana berpikir itu jadi lebih enteng gitu. Iya kan? Karena lu udah melewati proses berpikir yang lebih berat nih, cognitive load-nya kayak gitu sih gampangnya. Itu dari sisi kalau latihan mikirnya ya. Terus kalau dari bahasa ya tentu saja ya. Misalnya kayak lu baca buku bahasa Inggris yang emang kosakata barunya banyak, ya jadi lebih kaya dong akhirnya English gue gitu kan. Jadi gue kayak
benar juga ini bisa disampaikan dengan kayak gini, ini bisa disampaikan dengan kayak gini gitu loh. Iya. Ini kalimat-kalimat yang memberikan efek di mana lo jadi ngomong lebih, oh ya lebih bagus ya kalimatnya Gue suka banget lo experience itu. Iya gak sih? Gue suka banget, dan jujur ini salah satu yang bikin gue kecanduan baca ya. Karena setiap kali habis gue selesai baca atau apa tuh, gue tiba-tiba notice mungkin seminggu 2 minggu setelah itu ya itu kayak dibilang lagi, ketika kadang gue nulis atau ngobrol sama orang dan gue ngerasa kayak wow, hidup tuh jadi lebih masuk akal gitu ya. Komunikasi jadi lebih mudah gitu. Ternyata ini buah dari pembaca gue yang gue sampai migran waktu itu gitu. Ya, I think cukup tips-tipsnya dan analisis ini masalahnya ya. Harusnya sih ini teman-teman udah dapat banyak nih harusnya tips membaca. Tapi balik lagi, concern yang awal kita coba respons adalah teman-teman yang ngerasa abis baca nggak dapat apa-apa atau baca bingung ini bacaannya apa gitu ya. Nah di sini tadi kami bahas lah tuh ya faktor-faktornya mungkin yang bisa di-address dan kalau kita udah nih bisa gue koreksi sini-sininya, mungkin experience baca jadi lebih enak dan akhirnya bisa dapat lebih banyak juga dari situ. But then tadi catatan akhir dari Abby adalah sebenarnya membaca itu sendiri terlepas dari akhirnya kita udah bisa dapat semua ini atau belum segala macam, bisa jadi memberikan benefit lain ya yang terjadi dalam proses yang kita membaca. Belum sadar. Iya. Dan minimal banget tadi lupa di itu, minimal banget lah attention span kalian meningkat. Oh iya, jadi nggak terbiasa cuma 10 detik. Setidaknya mungkin setelah lu baca sebuah buku, nggak ngerti nih, nol lu pemahaman nggak ngerti, setidaknya attention span-nya bisa dari 10 detik jadi sekarang 20 detik lah gitu. 20 menit lah kalau baca. Tapi ya setidaknya melatih attention span-nya di mana itu dibutuhkan untuk proses belajar apapun. Iya benar. Iya. Terakhir gue mau ngasih tambahan dikit, gue tuh pernah mengalami migrain tapi nonton Full Metal Alchemist. Gue nonton FMA. Di bagian mana lu migrain? Gue habis dari episode berapa, gue kayak lupa lagi nih tadi siapa, ini nah, kenapa, gue balik lagi. Memori kan? Memori kan? Oke, sampai ketemu di episode lainnya. Bye.